Kenapa Ko Ajung dulu kok marah kalau dia ngomong Islam? Berpikirnya apa kok ya, kayak saya tuh mikirnya kita lahir kan nggak pernah minta mau dari keturunan Cina, apakah dari apa ke suku Jawa, Batak apa segala kan kita nggak pernah minta, saya begitu. Nah selain itu saya mikirnya mungkin nasibnya kita udah ya kita dari ini udahlah kita terus agama kita Katolik udah Katolik lah, nggak usah ini, mikirnya sederhana aja gitu, nggak itu. Selain itu juga berpikirnya apa, mikir kan masih ada orang tua, takutnya mama sama papa kecewa itu. Jadi berpikirnya jahat waktu itu. Waduh, Alia suka ngingetin juga, dia bilang kita setaunya, dia bilang saya di Islam, dipelajarin itu, dia bilang tanggung jawab kita itu orang tua itu nggak ada kalau kita meninggal nih. Papa mama itu nggak ada tanggung jawab buat kita gitu. Yang justru kita itu punya beban sendiri gitu, kayak saya kepala keluarga. Nah tanggung jawab saya lebih besar, dia bilang. Diingat Alia kan selalu ngingetin kayak gitu ke saya. Dia bilang terus kalau kita mati nih, dia bilang, nah bebannya kan berat. Nggak mungkin dia bilang orang tua kita yang nanggung beban saya kan gitu, anaknya gitu. Ke situ. Jadi jadinya akhirnya berpikirnya udah awal-awal nolaknya gara-gara itu. Jadinya akhir mikirnya apa? Nunggu orang tua kalau udah nggak ada deh baru masuk. Mikirnya begitu. Tapi dia nggak pernah ngomong kok. Iya, cuma dalam ini aja. Nggak berani ngomong. Pernah ngomong gitu kan. Kalau udah ngomong takut kualat gitu. Takutnya nyumpain orang tua. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali di hadapan saya sekarang ada ini, bilangnya gimana ya? Cina gelodok ya? Cina gelodok. Lah apa bener kan jualannya di gelodok kan? Iya. Ini berarti Cina gelodok lah berarti. Assalamualaikum Ko Ajung dan Cek Alia ya. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat nih. Nah, alhamdulillah Ko Ajung ini datang sama istrinya Cek Alia nih ke Studio Grama Lab Jakarta. Pengen sharing-sharing ya. Gimana dulu ceritanya kok ini suami istri dan anak-anak ya? Semua ya, 3 ya? 4 dong, anak 2. 4. Anak kan 2. Oh iya, maksudnya anaknya 2, berarti berempat satu keluarga ini sekarang semuanya sudah muslim. Iya. Ya. Cina gelodok muslim gitu ya. Nah, itu keren gitu kan. Nah, boleh cerita Ko Ajung ini asli dari mana? Bangka. Bangka, dari ini, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Cialia juga. Bangka. Satu kota. Satu kota cuma beda kayak apa namanya, Pi? Beda kecamatan. Hanya ke kelurahan. Oh, beda kelurahan. Beda kampung aja. Oh. Kita. Sama-sama ke Jakarta merantau atau sendiri? Dia sendiri. Kita kan nggak kenal di Bangka juga. Oh, di Bangka nggak kenal. Nggak Kan kenal. kecil Bangka katanya. Agak kecil juga sih. Oh, nggak kecil juga. Ke Jakarta. Terus di Jakarta baru ketemu. Iya. Baru nikah. Nikah tahun berapa? 2004. 2004, udah lama ya. Iya. Anak berarti sekarang udah kuliah ya? Iya, 19 tahun, yang gede, yang kecil mau 17. 17, oke. Nah, waktu nikah belum masuk Islam? Belum, masih Belum. Katolik. Dua-duanya masih Katolik? Dia ngikut aku nih, dia dari Buddha. Saya Buddha. Oh, dulunya Buddha. Konghucu Buddha, Katolik. Buddha. Oh. Saya aktif di Buddha dulu. Bilangnya agama orang tua gitu ya? Iya. Makasih Bang. Makasih. Kok nggak pakai creamer ya? Oh, aduh. Terus nggak usah deh. Oh, jadi ke Jakarta terus apa? Sama-sama merantau. Waktu itu nikah, Ko Ajung dari Konghucu masuk ke Katolik. Dari Buddha. Dari Buddha masuk Katolik. Iya. Tahun 2004 ya. Nah, terus masuk Islam tahun Aku 2019. 19. Yang masuk September. Islam duluan mana? Bareng atau Aku duluan. saya lihat duluan? Gimana? Nah, ini ceritanya nih 2019. 2019. Berarti sebelum COVID ya? Sebelum, ya. Ingat nggak Cek bulan apa Cek? Masuknya Nah. tanggal 1 September Pak Muharram. Oh, September. September berarti kira-kira 3 bulan, 6 bulan, setengah tahun sebelum COVID ya? Iya. Gimana tuh Cek ceritanya? Kok tiba-tiba atau ada yang ngajak atau ada yang mempengaruhi atau ada yang maksa gitu? Kalau cerita sebenarnya agak lupa-lupa juga sih, udah lama soalnya. Sebenarnya umur 31, 32 itu nggak tahu bisa tertarik gitu sama Islam gitu ya.
Aku kan dulu sering ke gereja pagi. Kan ada namanya Jumat itu ibadah pagi, hari Jumat di Katolik itu. Kerjanya di Cengkareng ya? Di gerejanya di Dadap waktu itu Villa Taman Oh, Dadap. Itu pergi ke situ, maka sebelum pergi jam 5 itu nyetel TV dulu gitu. Yang di setel itu siarannya itu Islam gitu. Ini kok Islam menarik juga, aku pikir nih dengar-dengar gitu. Ustadz siapa, ingat nggak Ustadz siapa? Ustadz apa ya waktu itu? Nggak ingat ya? Ingat sih. Bukan Ustadz ini, Adi Hidayat? Kan dulu waktu di Antv dulu. Oh, di Antv. Oh, oke. Terus? Ya. Dengar-dengar abis itu kan saya cari-cari info lagi tuh tentang Islam itu. Ya, ternyata dilihat-lihat itu Islam tuh nggak ada yang itu yang jeleknya sih ya. Kita pelajarin gitu. Mulai aku iseng-iseng nanya dia, Islam gimana mau masuk Islam? Oh. Tapi kan reaksi dia beda gitu, nggak senang. Akhirnya kan mulai mundur diri. Udahlah, daripada kita ribut asal bahas agama ribut gitu. Mendingan nggak usah dulu lah. Pikir dalam hati masih udah Katolik sama aja lah gitu. Tapi kalau udah ngomong itu paling seminggu 2 minggu tuh udah ada lagi kepengen tertarik lagi gitu. Ngomongin lagi. Tapi sayanya itu nggak berani ngomong gitu kan. Jadi terpendam sendiri gitu bertahun-tahun gitu. Berapa lama tuh, Cek? Dari umur 32 ya sampai umur 40 gitu ya. Kurang 7-8 tahun gitu. 7-8 tahun Yang kepengen masuk Islam iya. Kependam itu segitu. Jadi setiap kali ngomong Islam sama suami marah gitu? Marah gitu. Oh, aduh. Jadi kan kita kalau marah ribut gitu. Nggak ada yang ribut masalah keluarga, cuma agama doang gitu. Oh, masalah lain nggak ada diributin? Nggak ada, alhamdulillah. Masalah dagangan nggak ribut? Iya. Giliran ngomongin agama ribut? Iya, kondisi kita bisa nerima gitu kan apapun. Iya. Kenapa Ko Ajung dulu kok marah kalau dia ngomong Islam? Berpikirnya apa kok ya, kayak saya tuh mikirnya kita lahir kan nggak pernah minta mau dari keturunan Cina, apakah dari apa kesuku Jawa, Batak apa segala kan kita nggak pernah minta. Saya begitu. Nah selain itu saya mikirnya mungkin nasibnya kita udah ya kita dari ini udahlah kita terus agama kita Katolik udah Katolik lah, nggak usah ini, mikirnya sederhana aja gitu, nggak itu. Selain itu juga berpikirnya apa, mikir kan masih ada orang tua, takutnya mama sama papa kecewa itu. Jadi berpikirnya jahat waktu itu. Waduh, Alia suka ngingetin juga, dia bilang kita setaunya dia bilang saya di Islam, dipelajarin itu dia bilang tanggung jawab kita itu orang tua itu nggak ada kalau kita meninggal nih. Papa sama mama itu nggak ada tanggung jawab buat kita gitu. Yang justru kita itu punya beban sendiri gitu, kayak saya kepala keluarga. Nah tanggung jawab saya lebih besar, dia bilang. Diingat Alia kan selalu ngingetin kayak gitu ke saya. Dia bilang terus kalau kita mati nih, dia bilang, nah bebannya kan berat. Nggak mungkin dia bilang orang tua kita yang nanggung beban saya kan gitu, anaknya gitu. Ke situ. Jadi jadinya akhirnya berpikirnya udah awal-awal nolaknya gara-gara itu. Jadinya akhir mikirnya apa? Nunggu orang tua kalau udah nggak ada deh baru masuk. Mikirnya begitu. Tapi dia nggak pernah ngomong kok. Iya, cuma udah nemu ini aja. Nggak berani ngomong. Pernah Iya. ngomong gitu kan. Kalau udah ngomong takut kualat gitu. Takutnya nyumpain orang tua. Kok diminum kok? Iya. Ini ada teh juga nih. Nah, terus tapi waktu itu walaupun cuman ada rasa nggak enak karena orang tua, tapi punya kesan negatif sama Islam nggak? Enggak sih, enggak ada. Saya enggak pernah dari dulunya. Saya tuh berpikir itu agama itu semuanya mengajarkan bagus. Enggak ada. Mana ada agama yang ngajarin bunuh orang itu bagus, nipu orang. Ini kan enggak ada gitu. Kita berpikirnya hanya logikanya hanya ini aja gitu, simple aja gitu kok. Berpikirnya seperti itu. Jadi Ko Ajung berapa tahun jadi Katolik? Sebelum masuk Islam? 2002 ya, 2003 kali. 2003 kan 2003. mulai. Mau nikah kok. Mau nikah itu. 2003. Belajar kan setahun dulu di Katolik kan. Iya, 2003. Masuk Islamnya baru 2022 ya? 21. Oh, 21. 11 Juni 2021. 2003 sampai 21. Iya. Lama juga ya Katolik. Iya. Berarti udah ngotok dong sama Bible dong berarti. Enggak juga. Enggak terlalu juga. Enggak dibaca. Cuman kita hanya berpikirnya itu apa ya, kita agama itu nggak bisa buat main-main kalau berpikirnya kita. Alia juga waktu kita di Katolik juga orangnya kita aktif juga, kayak saya juga aktif gitu. Di gereja aktif berarti. Dev ini kan mau dijadiin ketua lingkungan. Dulu saya kan dipilih jadi ketua lingkungan, saya cuma nggak mau nolak. Jadi ini dijadikan wakil. Oke. Wakil ketua lingkungan. Iya, dulu. Kalau Alia dulu di Katolik jadi apa?
di gereja? Enggak ada. Enggak, ini itu sih, cuma ngikut-ngikut aja sih. Ikut Nggak ada. aja. Tapi kalau Rosario kita mah aktif. Rumah Iya. saya yang paling pertama tuh kalau Rosario saya paling mau gitu. Oh gitu. Iya, orang belum daftar aku udah daftar duluan pokoknya. Oh, waduh. Tapi berarti Alia waktu merantau ke Jakarta memang sudah Katolik. Sudah dari kelas 5 SD dari sampai kelas 5. ya kelas 6 aku dibaptis karena kan ikut teman gitu. Nggak di dari- Bangka ya? Yang nggak dari hati sebenarnya sih. Dan kita kan dari hati kan dipilih-pilih dipelajarin dulu kan. Ya, ya. Itu ikut teman, oh teman ke gereja pakai baju bagus gitu kan. Oh. Ikut gitu orang Iya. tua. Apalagi kan kita orang Cina kan kalau pakai baju bagus masih kecil cuma kongyan doang kan ya. Iya betul. Pas kyonghi aja ya. Iya, kyonghi gitu. Pas nyari angpau baru pakai baju bagus Iya, ya. ini kok orang pakai baju bagus ya udah ikut gitu. Tapi memang Oke. sebenarnya diimanin juga sih, dijalanin. Iya. Iya, karena kita udah memilih itu kan udah dijalanin dengan sungguh-sungguh juga, nggak mungkin main-main gitu. Ya berarti kan selama sekian puluh tahun kan Alia sama Ko Ajung kan berarti kan mengimani Tritunggal dong tetap. Iya, Ya. pastilah kok. Ya. Nah terus perjalanan ke Islamnya ini kan tadi Ci Alia kan bilang butuh waktu tadi kira-kira berapa tahun? 78 tahun. 78 tahun. Iya. Kepengen masuk Islam, cuman nggak tahu mesti gimana gitu Iya ya. kan kalau suami nolak kita bagaimana? Kalau Iya. orang tua mah gampang kok kita. Ya kita misalnya belum nikah gitu ya. Heeh. Cuma ngadapin orang tua doang mah gampang, paling diusir misalnya orang tua Paling diusir. Ya diusir ntar kita setahun 2 tahun kan masih bisa. Kalau suami kan kita masih cerai gitu. Iya, Nah, kita iya. ada anak juga. Iya, iya. Tanggung jawabnya lebih besar gitu. Jadi milih mundur gitu. Terus tiba-tiba umur berapa tahun lagi itu ya ngomong lagi ke dia gitu. Coba marah lagi gitu. Masih marah. Marah. Tahun 2016 tuh saya tuh mulai bener-bener pelajarin Al-Quran, belajarin sholat gitu. Hah? Itu belum masuk Islam? Belum, tahun 2016 saya mulai tertarik tuh untuk belajar sholat tuh gara-gara itu tuh Alvin ya yang nikah sama itu. Apa namanya? Alvin siapa? Artis. Alvin yang nikah sama orang Cina itu. Apa namanya? Artis apa sih? Iya. Alvin Adam bukan? Bukan Alvin yang itu anaknya Ustaz Arifin Ilham. Oh, ini Azikro. Iya, Oh, oke. ini Yang kan nikah sama sama, itu, nikah apa? sama Larissa. Larissa Chow ya, Oke, iya. oke. Tertarik Terus? saya gitu. Mulai Oh. saya beli buku sholat gitu, pelajarin diam-diam Tahu belajar. nggak tuh Kojung? Nggak Nggak tahu. Ngumpet saya. Ngumpet. Baca, akhirnya kan hafalin surat dikit-dikit hafal itu. Oh, ya? Praktekin. Kalau nggak ada dia saya sholat gitu. Walaupun belum Nah, syahadat. iya belum syahadat gitu. Waduh. Ngumpet-ngumpet kalau subuh bisa, kalau bunyi gitu kita agak takut juga nih dia bangun gitu. Terus? Kalau zuhur sama asar aman, gak ada siapa-siapa di Oke, rumah, bisa ke tenang. toko, lagi ke toko. Yang ini maghrib kok, kadang dia pas ada kita baru mau ini dia buka pintu ada dia. Terus? Pertama yang dicari aku terus lagi yang dicari, mami mana gitu kan, Oh. sama anaknya. Oh. Kita nggak selesai sholat, kadang sholat buru-buru, udah dengar motor dia ini udah pulang lagi, belum selesai Itu sholat. itu Celia belum syahadat tapi sudah Iya. melakukan sholat. Iya, Berapa puasa lama? juga full itu. Puasa juga full. Iya, dari tahun 2016 tuh. Nggak ketahuan puasanya. Tahu dia, kalau puasa tahu. Terus gimana? Marah lagi? Enggak, kalau puasa dia nggak marah gitu. Oh, karena di Katolik juga ada puasa ya. Iya, nggak marah dia itu. Jadi berapa lama Celia 2016 sampai 19 sampai itu. 19 itu 3 tahun. 3 tahun. Sholat, tahun. puasa tapi belum syahadat. Belum. Masya Allah. Itu karena saya masih tetap ke gereja toh, nemenin dia kan. Oh. Tapi kalau misalnya saya tetap puasa nih, wah entar lagi nih mau hosti kan biasa kan. Ini belum azan Gimana lagi. caranya tuh? Ya, gimana caranya nih? Oh. Tapi kadang-kadang di itu juga pas azan baru kita itu hostinya. Oh, Iya, gitu kan. pas lagi perjamuan kudus nggak dimakan hostinya. Iya, kadang dimakan juga, udah tinggal dikit bagaimana dilihat dia gitu kan. Kadang nggak dimakan gitu. Susah dong, batal dong kalau gitu. Iya. Cuma kalau orang nyanyi-nyanyi, saya biasanya zikir di gereja itu. Oh, zikir di gereja. Zikir di gereja. Pernah denger, Ik? Pernah denger nggak lu? Ya kan daripada saya nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Nggak, lu pernah denger nggak orang sudah imannya Islam, zikirnya di gereja gitu? Masya Allah, berarti imannya si Alia memang waktu itu berarti udah kuat ya. Iya, sebenarnya sih udah sih. Terus kenapa harus nunggu 3 tahun untuk syahadat? Kan suami gitu kan masalahnya. Bukan maksudnya syahadat diam-diam gitu. Nggak bisa kok syahadat diam-diam. Saya bingung. Sholat diam-diam masih bisa, puasa diam-diam masih Saya bisa. bilang gini, ya aku sih pernah bilang sama Allah, ya Allah aku syahadat sendiri aja deh sama Allah gitu. Sebenarnya boleh, Cik. Iya. Sebenarnya boleh. Nah, setiap sholat kan sebenarnya Celia juga syahadat. Iya. Atau tahiyatul kan syahadat. Iya. Cuma bingungnya kita meninggal kok. Kita Ya. meninggal bingung kan di kuburnya nanti
secara Ya. Katolik juga, kalau dia orang nggak tahu kalau aku udah masuk Islam gitu kan. Betul. Maka itulah diperlukan saksi supaya apa? Supaya itu. Iya. Kalau kita pendek umur, kita diurus dengan cara Islam. Iya. Gitu. Itulah pentingnya saksi dan juga butuhnya pergantian di KTP. Iya. KTP kalau nggak diganti, walaupun dia udah syahadat, walaupun mungkin orang sudah tahu dia masuk Islam, tapi kalau KTP nggak dirubah, Iya. keluarga masih punya hak kok. Iya. Iya. Saya pernah rebutan jenazah di Tapos. Kita udah nunggu di pemakaman kan. Begitu datang ambulan udah bawa peti mati. Kita mau rebut, tapi dia tunjukin KTP masih Kristen. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Nah itulah perlunya ya. Iya. Iya. Terus gimana, Selama 3 tahun itu umpet-umpetan, kucing-kucingan berarti sama Ko Ajung ya? Kucingan, iya. Ketahuan nggak akhirnya? Ketahuan, aku ketahuannya buku sholat, Oh. buku sholat aku kok hilang gitu ya, aku Saya bilang umpetin. diumpet ya, aku pikir Taruh di atas. anak aku nih nggak mungkin main-main buku aku, nanya dia, lihat itu nggak buku, enggak kata dia, marah gitu, udah tahu nih dari mukanya udah tahu pasti dia yang ngumpet, nggak dibuangin sama dia gitu. Diumpetin apa dibuang, Ko Ajung? Kalau dia Umpetin dilempar ke atas lemari, di atas lemari kan Oh. Soalnya tinggi kan pindah nggak bisa rumah tegak baru kelihatan. ketahuan ada buku di atas, Saya umpetin di atas. diumpetin gitu, Oh, iya. Ko Ajung ngelihat itu gimana rasanya waktu ngelihat Kenapa? buku itu? kayaknya dimarah deh. Agak inilah Marah awalnya karena saya kan dari awalnya nggak setuju karena ini makanya saya lebar ke atas kan nggak mungkin ketahuan kan di atas lemari kan. Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan tinggi. Iya. Saya Cuman bilang- ya teman abis itu biasa-biasa aja. Cuman itu apa yang dipelajarin itu paling sedikit banyak masuk ke saya. Jadi bahan untungnya saya itu orangnya tipenya berpikir juga Nggak gitu. pernah Nggak terlalu ini gitu. Akhirnya setiap malam itu asal mau tidur diceramain terus. Sama dia? Apa yang dipelajarin dibaca di Quran tuh dikasih tahu kayak gini Islam seperti ini gitu Keren dibilang. ya. Belum syahadat udah bisa ceramah ya. Kadang-kadang kok nyari nih gimana caranya nih dia bisa masuk ke otaknya gitu ya. Kadang-kadang nih ya aku misalnya mijit-mijit gitu pijit kaki gitu ya. Asik. Sambil ini nih mutar itu ceramah ustaz nih. Sebenarnya suruh dia dengar gitu. Oke. Nyari suasana yang pas dia gitu, Iya, yang menyenangkan iya, gitu. iya, iya. Tapi nggak masuk sih. Nggak masuk. Nggak masuk kok, banyak itu caranya nggak masuk sama sekali loh. Masih inget nggak, Alia? Apa Alia? Yang diceramain ke dia yang paling berkesan apa? Ya, sebenarnya saya bilang ya tapi kadang kita ngomong agama orang lagi kalau nanti. Nggak apa-apa. Ini kan kita buat pelajaran, buat edukasi. Iya. Bukan berarti kalau kita ngomong agama orang terus kita harus menjelek-jelekan, enggak. Iya. Bukan berarti kita harus membenci, enggak. Keluarga besar saya masih Kristen banyak kok. Iya. Masih. Kita Tapi kan juga untungnya ketemunya ustadz guru ngaji kita juga udah bilang kita jangan sampai mentang-mentang kita sekarang udah muslim kita menjelekkan agama kita yang lama, itu nggak boleh. nggak boleh. Iya, karena Islam nggak mengajarkan seperti itu. Betul. Apalagi Allah SWT sendiri sudah memerintahkan kita untuk tidak memaki atau menghina sesembahan orang lain. Iya, betul. Gitu. Nah, apa jadi yang diceramain ke dia? Kita mau udah lupa juga sih kalau udah lama ini. Paling kita ngomong Harus ini. sayang istri, gitu kan? Iya, enggak itu Oh. sih. Kalau itu sekarang nih, kalau ada ceramah ustadz bilang, nih istri, ini aku dengerin sama dia. Kalau Gitu yang ya. menguntungkan istri cepat tuh. Iya. Iya, iya. Iya. Tapi selama itu berarti Ko Ajung akhirnya melunak. Belum, Artinya Kak. bisa menerima atau gimana? Belum, terakhir Yang apa COVID namanya? itu aku bilang kan. Iya, COVID ini yang ininya. Kan aku ini, kita cerita yang aku mau masuk Islam itu ya. Kan dari tahun 2016 yang tadi ya, ke 19 gitu. Kan itu prosesnya juga lama kan itu, masih ke gereja segala. Terus kan itu, aku itu pas ada sakit gitu. Aku pikir sakitnya itu kan aneh gitu. Kayaknya itu bernapas saja ngap-ngap gitu, capek gitu. Ini kayak saya kalau saya mati nggak ada pegangan gitu. Nggak ada pegangan sama sekali nih. Kalau saya memang agama saya Katolik waktu itu. Tapi kan udah saya nggak imanin lagi gitu. Nah walaupun saya mati juga kayak nggak punya agama sama sekali Iya, kan. iya, Ya iya. akhirnya itu Paham. aku nekat gitu. Ini nekat karena takut mati. Jadi masuk Islam karena takut mati nih. Ya, tadinya aku mikirnya mau umur 50 mau masuk Islamnya. Umur 50 aku mau masuk Islam tadinya. Tapi kalau umur 50 aku pikir sampai nggak umur segitu kan. Yang Nggak ada namanya yang tahu ya? nggak ada yang tahu gitu. Apalagi udah sakit-sakit begini nih. Terus? Terus dia ngomong marah itu tuh, aku bilang ini aku mau masuk Islam. Nah, dia bilang tetap nggak boleh gitu. Pas saya nyuri sendiri tuh pergi ke nyari ustadz gitu, nggak tahu tuh kayak orang buta aja tuh nyari sesuatu gitu.
Dekat rumah atau jauh dari rumah? Agak jauh juga sih. Berapa meter Rupi? Enggak terlalu dekat lagi, masih di komplek. Oh, masih Komplek. komplek. Itu kan ada masjid Pas gede. anak dia mau daftarin anaknya sekolah, aku nggak ikut lagi, kurang sehat. Heeh. Aku pergi sendiri nyari. Tapi pulangnya dia tahu lah kok. Hah? Ini kamu pergi ya? Ini motor kayaknya pindah arah katanya. Oh, naik motor. Perginya naik motor. Kamu masuk Islam ya? Langsung Aduh. tebak begitu langsung. Kamu masuk Islam ya? Terus Kamu jangan masuk Islam ya katanya. Pokoknya itu dia paling marah, waktu itu marah yang paling sangat dahsyat tuh selama aku nikah tuh. Baru itu dia marahnya luar biasa. Kalau mukanya merah banget kayak orang pengen membunuh orang, matanya udah merah semua. Waduh. Itu luar biasa terus itu. gimana si Alia waktu dimarahin Tapi gimana? untungnya dia nggak ngebukin gitu ya. Nah, Alhamdulillah ya. iya masih gitu. Pokoknya dibilang kalau kamu mau ajak cerai juga waktu itu sih. Oh, sempat? Sempat. Terus? Kalau kita memang begini, mendingan kita cerai. Aku itu tuh benar-benar sampai ke titik pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Heeh. Terus? Takut juga, itu udah takut juga sih ngeliat dia. Udahlah pasrah lah. Ya Allah, aku bilang aku udah memilih engkau. Tapi aku juga tidak bisa memisahkan keluarga gitu kan. Mereka udah kau titipkan nama aku, ya harus sama-sama aku sampai akhir gitu. Betul, iya. Jadi aku milih dua-duanya, aku bilang. Luar Tahu-tahu biasa. besok paginya dibilang ya udah kamu mau masuk Islam katanya. Oh, alhamdulillah. Iya, itu kadang-kadang kata-kata yang nggak aku pikirin kalau aku Iya. pikirnya udah cerai-cerai aja gitu. Oh, udah pasrah. Pasrah gitu. Oke. Ibu. Tahu-tahu besok paginya ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, pas aku bangun tidur, dia udah masak tuh. Masak bubur segala buat anak ke sekolah. Aku lagi sakit kan, dia yang masak ke dapur semua. Sebenarnya aku turun. Dia bilang, kamu mau masuk Islam ya udah masuk aja katanya. Aku belum syahadat loh kok. Hah? Soalnya ustaznya nggak ada. Oh, pas hari itu Iya, belum tapi aku bilang sadar. sama dia udah masuk Islam. Oke. Sekarang dia juga nggak tahu sih kayaknya. Dia bilang aku udah masuk udah. Tapi ustaznya nggak ada. Sebenarnya belum sadar. Belum, tapi aku bilang udah biar aja udah ngomong udah gitu. Oke, terus akhirnya besoknya kan udah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Malamnya dia nganterin aku. Saya yang nganterin. Masya Allah. Satu Muharram. Masya Allah. Tepuk tangan nih, Bang. Tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan aja yuk. Masya Allah, malamnya dianterin syahadat malam sama suaminya. Aku bilang iya temenin aku syahadat. Kok kamu kan udah syahadat katanya. Ya diulang aku Oh, bilang. diulang. Pinter aja jawabnya. Iya, udah panggung lah kok kita. Terus syahadatnya di masjid yang itu juga? Di Majelis Taklim. Majelis Taklim. Ya ada masjid juga sebelahnya itu. Oke, terus yang syahadatin ustadznya di situ. Ustaz, iya. Sebenarnya saya udah ditungguin malam itu mau syahadat tuh pas Muharram itu. Tapi saya nggak datang karena takut sama dia gitu kan. Besok. Oh, yang pas paginya datang ustadznya nggak ada, malamnya udah ditungguin. Iya, malamnya ditunggu. Oh. Iya. Terus akhirnya besoknya dianterin. Bisanya. Gimana Ko Ajung lihat istrinya syahadat waktu itu rasanya? Ya sempat ini aja berkaca-kaca aja. Perasaannya sedih, marah, Cuma gimana? enggak ada hanya waktu awal dia pergi itu aja yang pas ini aja saya marahnya. Dari situ saya berpikir malam itu nggak bisa tidur saya. Berpikir kok kayaknya gimana ya saya keluarga. Saya juga sama sayang sama anak istri. Jadi akhirnya udah saya ngelepas. Kebetulan juga saya juga diuji sakit, kena asam lambung parah, karena waktu itu dagang ditipu orang. Nah, ditipu, jadi ya udah akhirnya itu marah. Pokoknya selalu sebut nama orang ini saya marah terus, orang gampang marah jadinya, emosi ya. Makanya dari situ timbulnya mungkin udah di toko saya ditekan habis-habisan, istilah stres mikirin itu. Nah, di rumah Alia begini gitu. Berpikir akhirnya bebannya berat. Ya, jadinya gampang marah emosi gitu kok. Nah, di situ cuman akhirnya malam itu karena dia ini kan emang udah lama waktu itu saya sakit, saya diunjukin sama teman langganan waktu itu disuruh saya berobat ke sini aja coba deh. Gitu kebetulan yang ngobat juga Pak Hajinya itu kebetulan dia juga mualaf. Keturunan iya mualaf juga Pak Haji udah. Emang dari bujangan. Dia saya cerita curhat ke dia juga sambil berobat. Saya istri begini-gini Pak Haji, iya. Wah ini namanya hidayah Pak Jung bilang. Kalau mau udah saya anterin ke Istiqlal, banyak teman saya di sono. Sekeluarga langsung aja dia bilang. Ya nanti dulu Pak Haji saya bilang. Sayanya belum siap saya bilang. Saya ngomong kan. Akhirnya Pak Haji ngomong dia bilang. Udah saya berani taruhan Pak Jung dia bilang. Kamu inilah namanya hidayah dia bilang kalau di Islam. Kalau saya dengerin cerita kamu, istri kamu, dia bilang, pasti bakal masuk Islam. Saya berani taruhan. Kalau Pak Jung nggak mau, dia bilang, kita ayo taruhan, dia bilang. Pasti masuk.
Istri kamu ini, dia bilang, udah kalau kamu ini jangan nanti ntar dia sholat lu tendang. Enggak lah, gue bilang, gila Pak Haji, saya bilang. Dikasih tahu cerita begitu kan, guyon. Enggak mungkin lah, gue bilang, Pak Haji. Ya akhirnya dari situ kan ketemunya mereka, saya cari informasi kayak gitu mengenai Islam apa ke dia. Saya waktu itu seminggu minimal sekali lah berobat, waktu itu terapi, kalau enggak kadang 2 kali perginya ke tempat dia kan. Ya curhat itu udah cari info-info ke dia gitu. Dia ngasih saran, udah dia bilang, Pak Jong gini aja, karena istri kamu udah kuat, dia bilang ininya apa hidayahnya, dia bilang kamu ikhlasin aja. Itu juga yang jadi ngebuka saya. Oh iya ya, kalau saya ini istilahnya, dia bilang beda nggak masalah kok Pak Ajung. Dia bilang ya insya Allah, dia bilang, kata Pak Haji, suatu saat ya kalau emang kamu udah dapat hidayah kebuka kan bisa ngikut. Dia bilang ya alangkah bagusnya bareng, dia bilang lebih bagus, dia bilang gitu. Diceritain semua. Jadi malam itu Ko Ajung nganterin si Alia syahadat karena memang sudah. Emang udah, iya, malam itu saya berpikir, oh iya ya, berarti saya mikirnya egois benar ya kalau saya, kenapa selama ini dia ke gereja udah ogah-ogahan gitu. Saya mikir buat apa saya bertahan gitu. Oh, gereja cuma zikir doang, iya, dalam gereja. sampai kita pindah kok, tahu nggak kok? Saya pindah gereja lah kok. Saya pindah ke Sampai pindah gereja. Enggak, gini ceritanya, ini kan kita kan ada gereja Katolik dekat rumah gitu. Karena saya menghindar orang-orang yang gereja situ nanya-nanya, aku pindah gereja Katolik yang dekat Citra 5. Ada di gereja baru di situ. Induknya. Oh, Jadi oke. kan aku nggak ketemu orang-orang di lingkungan situ, nggak ketemu lagi. Soalnya selalu menghindar mereka. Sebenarnya mereka orang baik juga sih. Oke. Cuma sayangnya nggak ada iman lagi di situ. Iya. Ya, saya menghindar mereka. Makanya kalau pas yang kita ya Rosario gitu ada undangan, saya umpetin loh, nggak kasih tahu dia gitu. Oh, gitu. jadwalnya. Jawabannya aku kalau ada undangan semuanya aku umpetin semua. Iya. Yang ini ngumpetin buku, yang ini ngumpetin undangan. Iya, kalau itu undangan dia pasti pergi. Jadi Iya, sedikit-sedikit iya, ini saya harus jauhkan dia dari itu Iya, kan. iya, Setidaknya iya, itu pikir saya begitu. Terus akhirnya malam itu bersyahadat disaksikan dan dianterin sama Ko Ajung. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya nggak bisa ngebayangin perasaannya Ko Ajung itu pada waktu itu, berarti ya mengikhlaskan istrinya masuk Islam dengan iman yang berbeda gitu kan ya. Betul. Sebenarnya sebelum itu kita sempat ke Kristen kok. Ke Protestan maksudnya. Kristen Abalov ya, Pi. Oh, Abalov. Iya. Dekat Ya, rumah teman juga. dia sakit tau nggak kok. Teman Kristen tuh sebentar datang, naik balik di niat mereka nggak masuk apa-apa gitu. Datang tuh seminggu sekali datang. Pas Besok maksudnya? Doain. Oke. Pas aku udah Islam juga gitu tuh. Oh. Aku pikir nih dia ada panggilan nih dari teman lu datang tuh orang Kristen, aku bilang mau doain, baik kan doa kita kan. Aku sendiri Islam, ya Allah nih aku sendiri nih orang begitu banyak mana menang doa aku pikir gitu. Enak aja. Oh, jangan gitu, Cek. Iya mana menang nih. Terus? Sendiri di pojokan kok. Dia diramai-ramain, dikelilingin orang, didoain. Aku diciut sendiri gitu. Ciut. Ya sendiri gitu Islam itu. Bagian kan pandangan mereka sama aku tuh udah tatapan beda gitu. Sama aku. Udah pakai hijab waktu itu? Belum. Oh, belum. Karena aku menghargai dia juga kok. Ya. Pakai hijab akhirnya belum. Iya, iya. Terus didoain. Didoain. Umatimnya. Iya. Doain. Seminggu sekali. Berarti sakitnya cukup lama dong Ko Ajung ya? Ada Dia lumayan. 3 berapa tahun ada nggak ke toko? Ada 3 tahunan. Jadi yang jaga siapa? Karyawan Kita doang. Oh, karyawan. Iya. Karyawan doang. 3 tahun nggak ke toko? Enggak. Waduh. Orang dia gimana ya? Saya aja nggak boleh kemana-mana ngantar anak aja makan dikit udah ditelepon kemana, kata suruh pulang lagi gitu. Oh, waduh. Iya. Nah, terus waktu Cealia bersyahadat, anak-anak ikut? Enggak, Oh, enggak. Masih kecil ya waktu itu ya? masih kecil. Enggak kecil juga sih, si Jason 13 tahun itu. Oh, udah 13 13 tahun. Iya. Berarti mereka gimana? Ya biasa aja. Anak-anak biasa. Oke. Tapi yang aku bilang pas waktu COVID itu. Oh, nah, Nah, sekarang giliran dia nih, dapat hidayahnya nih. iya ini COVID yang aku cerita dulu kok. Iya, iya. COVID nih, aku nih nggak kepikir lagi dia masuk Islam. Hmm. Karena dia bilang jangan coba-coba yang ngajak aku masuk Islam lagi, kata dia gitu. Dan anak-anak jangan coba-coba lu bawa, katanya gitu. Oke. Nggak berani lagi. Tapi Terus? ini COVID ini kalau mati nih anak-anakku gimana? Aku mikirnya gitu. Aku Terus? mulai nih, Jason, Meren, nih kamu belajar nih, mami tulis nih, kita nanti masuk Islam pasti, aku bilang gitu. Sip. Dia nggak tahu. Nih, Terus? nih mami ajarin nih, tapi nggak ada paksaan kok. Kalau yang kamu belajar dulu semua agama, aku bilang. Kan cewek kan udah ngerti, kamu belajarin dulu nih di YouTube gitu semua agama. Nah, pilih mana agama yang kamu cocok. Kalau Islam mami terangin begini-gini, Kristen saya terangin semua agama gitu, nggak ada paksaan gitu.
Kalau anaknya cowok memang udah tertarik Islam dari kecil. Oh gitu. Karena dia sekolahnya di agama sekolah campuran gitu. Campur, oke. Jadi dia mengenal Islam itu. Dia dulu aja pas aku sholat sembunyi-sembunyi dia ikut juga sholat. Oh gitu. Iya. Waduh, keren. Nah Terus, itu pas sudah COVID parah tuh, Jason sini mami kasih tahu apa? Jason mau masuk Islam. Mau mami? Gimana caranya? Yuk syahadat sama mami, sama aku dia syahadat. Gitu. Keren. Terus dia udah udah belajarin tuh sholat udah dihafalin sama dia tuh. Aku setiap kali kasih selembar nih, kamu berdua baca. Ntar malam aku tanya lagi udah hafal, ganti lagi ayat yang lain. Udah hafal, ganti lagi gitu sampai semuanya itu surah apa namanya untuk sholat tuh hafal. Al-Fatihah. Dikit semuanya hafal. Iya. Habis itu aku susun ya ini kan pertama kan yang surah pendek-pendek dulu. Iya. Habis itu baru yang panjang-panjang. Yang panjang juga saya potong-potong baru disambung itu biar dia orang gampang. Iya. Udah bisa itu Jason mau sholat tapi jangan tahu papi ya iya. Dia benar-benar sholat kok 2 minggu itu nggak usah diituin nggak usah disuruh-suruh. Sholat Mau sendiri? subuh iya Wih. nggak dibangun nggak apa tetap tapi dia ngumpet-ngumpet gitu. Atau dia kalau udah bunyi azan dia udah ke kamar mandi wudhu gitu. Papanya tahu nggak tuh? Ada sebenarnya papi itu tapi nggak tahu. Oh, Nggak tahu. terus? Jadi aku mikir daripada nanti dia tahu dia marah ngamuk ya gitu. Aku kasih tahu tuh pas hari itu divaksin itu hari pertama vaksin imunisasi itu. COVID ya. Aku bilang Pi, kayaknya anak-anak mau masuk Islam boleh nggak? Diam. Dia diam itu bagus kok. Iya. Daripada dia reaksi. Daripada marah-marah, gitu kan? Wah, aku pikir nih bagus nih. Dia diam ini ternyata gitu. Iya. Hari Rabu itu kau. Hari Kamis sih, saya pengen gejolak banget tuh berapa hari itu. Hari Kamis nggak berani ngomong lagi tuh. Hari Jumat aku ngomong lagi, Pi boleh nggak anak-anak mau masuk Islam? Dia nanya, emang dia orang mau? Nah, bagus tuh kan? Oke, itu udah bagus itu. Bagus. Tandanya udah bagus Iya, itu. emang dia mau? Aku bilang, Jason aja udah sholat, langsung aku bilang gitu. Oh. Jason aja udah sholat, aku bilang. Satu lagi siapa namanya? Merin. Merin. Nah. Terus? Dia diam nih, aku suruh anakku yang cewek, Cici ini tolong deh, kamu urus nih surat-surat ke Mualaf Center gitu aku bilang. Ketik dia semua yang aku nggak ngerti begitu. Kirim. Terus ibunya bilang hari Minggu siang habis zuhur syahadat ya katanya gitu. Aku bilang sama Di mana? Mualaf Center Indonesia? Di rumah kan kita online kan. Oh, online. Iya, lagi Oke. nggak bisa ngumpul kan Iya. waktu itu masih Nah, dia bilang boleh ya anak udah itu. Terus ibunya ini kok belum nelfon jam segini. Aku telepon biasa. Ibu gimana nih? Udah siap? Iya ntar ya. Katanya aku lagi sibuk sebentar. Habis itu dia telepon. Jam 1 kurang 15 menit. Dia ada duduk di situ. Dianya Papinya duduk. Misalnya anak saya di sini dia di situ. Oke. Ini mau Zoom nih, mau syahadat nih. Iya. Tapi anak-anak mau ini lah mau nggak? Enggak, tetap nggak mau kau. Terus ibunya panggil, dia duduk, syahadat juga akhirnya dia. Dalam waktu 15 menit dia syahadat. Masya Allah. Ceritanya gimana? Kok bisa tiba-tiba mau? Ya tanya dia lah itu. Ya, gimana Pak Jung? Kok bisa tiba-tiba mau? Gimana? ya karena udah diam tadi udah ngikutin udah saya juga selama Alia itu kan waktu dia udah masuk Islam itu selama setahun lebih itu setiap malam itu diceramain terus apa yang didapetin dipelajari itu semua dikasih tahu ke saya paling sedikit banyak masuk kok. Nah dari situ saya alhamdulillah mungkin ya jalannya Allah juga ya. Saya punya handphone, saya punya alamat email itu kok sama. Alia sama saya itu sama. Jadi dia buka apa namanya? Alia nggak tahu nih dia. Nggak Baru tahu. hari ini dia tahu. Apa nih? Apa Dia nih? kalau Nah, ini dia- rahasia nih. Baru buka hari ini nih Iya, katanya. dia handphone dia sama saya itu nyambung kok. Jadi dia buka YouTube itu apapun saya tak tahu. Oke. Jadi apa yang dia lihat, Ya, saya ya, ya. nyuri-nyuri kan, melihat Oke. juga saya nonton juga, diam-diam di kamar. Oh, gitu. Oh, saya lihat. Dari situ saya tahu Islam seperti ini. Nah itu kan nggak bagus kita dari awal juga saya itu nggak pernah ya itu ngejelek. Wah Islam jelek enggak, Ya. enggak Ya, ini. ya. Tapi sempat nonton debat juga sih waktu itu. Yang saya mulai benar-benar tertarik itu. Dapat siapa? Saya. Debat Ustadz Mana Baban ya kalau nggak salah. Ustaz Nababan. Iya, sama ini. Nah, Baban tuh Juga. bagus sih. Dia kan sering keluar malam main bulu tangkis. Oh. Jadi kan Iya, aku badminton. itu dong bebas mau Nonton debat. enggak sebenarnya enggak nonton kok tiba-tiba nongol di itu nongol gitu Iya, kan iya. enggak pernah nonton itu tiba-tiba nongol. Oh ini ayat ini saya cari dong catat Iya, gitu. iya, iya. Jadi dicari di Bible gitu. Oh, kalau saya langsung nyambung oh memang benar ini Iya. benar langsung nyambung Iya, gitu. iya.
nggak ada misalnya oh ini enggak, misalnya udah benar kita bilang enggak gitu. Saya cocok sama Ustaz Nababan itu sesuai dengan dia. Berarti apa yang Cik Alia tonton ditonton sama Ko Ajung? Nggak tahu itu nontonnya deh. Yang debat Enggak itu? gitu, cuman hanya ya sekilas saya, Oh, saya sekilas. nonton. Oke. Iya, saya ini aja gitu. Tapi pas hari itu anak bersyahadat, dua-duanya anak bersyahadat, akhirnya Ko Ajung ikut Iya. bersyahadat. Ikut, Iya. Masya Allah. Aku cuma iseng aja, Cuk, saya sini duduk aja. Aku pikir nih kalau dia udah duduk nih ibu udah ngomong pasti dah. Iya, iya, Dalam iya. hati aku tuh pasti tuh. Iya, iya, iya. Ternyata Si Al- bener loh. Si Alia udah tahu bener ya. Iya. Otak Ko Ajung ya. Sebenarnya dia ini sebenarnya kalau dengar dari orang ya tentang Islam gitu. Kalau dari saya tuh kayaknya dia gengsi gitu. Tentang Islam mau masuk juga gengsi itu saya tahu itu. Tapi kalau misalnya kenal sama orang yang cerita Islam yang bagus, pasti dia tertarik. Aku pernah nulis surat ke Ustadz Maulana loh. Oh ya? Iya, tapi nggak itu kan susah kan. Nggak dibalas. Nggak dibalas gitu. terus? Kan Ustadz Maulana itu satu-satunya Ustadz yang terkenal yang dia tahu. Kalau Ustadz yang datang kan pasti dia mau dong dengar dia. Kalau orang Ustadz tiba-tiba yang lain datang, ini siapa kan? Belum tentu mau. Mau dia, mesti Iya. ditolak sama dia gitu. Tapi berarti tiap malam ceramahin Ko Ajung tuh. Ngobrol lah, dicerita Iya, soal ini Cerita kan, sih udah Islam tuh cerita. begini, agama ini aku bilang Islam tuh agama yang benar gitu. Nah, nggak mungkin lah aku bilang aku ngejerumusin keluarga aku untuk memilih suatu agama itu kan. Iya. Pasti yang aku pilih itu pasti yang terbaik buat keluarga gitu Iya, kan. iya, iya. Masa mau Alhamdulillah. ngerumusin mereka semua nggak mungkin lah. Iya, Jadi berarti selama ini banyak tanda tanya di kita di yang lama itu. Nah, nggak taunya itu dipelajarin yang dibaca diam-diam dibeli Al-Qur'an pakai yang ada terjemahan bahasa Indonesia itu Aku dibaca. beli Al-Quran aja sebenarnya ada dia ngumpet-ngumpet juga nih. Oke. Ambil di toko buku gitu, dia nggak ada bayar masuk di tas itu. Sampai Iya, dibaca sendiri ya itu. iya dibaca ini. gitu. Tapi ketahuan nggak diumpetin? Al-Qurannya nggak Al-Quran diumpetin? nggak. Nggak tahu Al-Quran nggak itu. tahu. Oh, Al-Quran. berarti ini kan hidayah masuk ke dalam keluarganya Ko Ajung melalui istri ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya pengen menggali sedikit ya, Celia. Ketika Celia waktu itu 3 tahun sholat, sebelumnya ini kan berarti kan Celia kan sudah akhirnya mengenal Islam juga dari medsos, ya kan? Dengar ceramah Ustadz gitu loh. Ingat nggak Ceh, apa yang paling masuk ke dalam pikiran Celia dari ceramah Ustadz itu apa? Jadi Ustadz Nababan itu kan lagi debat masalah Yesus gitu, Yesus Tuhan apa bukan gitu ya. Oke. Iya. Kalau menurut saya Nah, memang itu kan yang debat. Yang debat. Sebelumnya yang dengar ceramah Ustadz siapa gitu? Ustadz itu agak lupa juga sih, udah Agak lama. lupa. Iya. Yang- Memang yang dijelasin cuma kuasa Tuhan tuh luar biasa kan. Oke. Iya, masuk gitu. Hmm. Cuma memang udah di gereja waktu itu memang udah ada gejolak batin gitu kan. Kadang-kadang kita disuruh begini kok nggak sesuai gitu kan. Tapi waktu Celia nonton debatnya Ustadz Nababan itu sudah masuk Islam? Belum, Oh, pas sebelum juga? belum itu. Pas selama 3 tahun itu sholat atau Iya, sebelum lagi? Sebelum itu. Oh, sebelum lagi? Belum. Oke. Jadi aku nonton Utama Nababan itu sebenarnya udah ngomong dia juga tuh. Nih aku nonton begini-gini nih. Ini tuh. Sebenarnya Yesus bukan Tuhan, dibilang dia nggak mau dengar dia sih. Nggak mau dengar, gengsi tinggi banget itu. Ini salah satu lagi membuktikan bahwa ketika orang menonton debat, alhamdulillah bisa menjemput hidayah. Iya. Betul kan sih? Iya. Saya juga begitu. Saya nonton debatnya almarhum Syekh Hamid Didat sama debatnya Dr. Zakir Naik. Itu juga yang membawa saya menjemput hidayah Islam. Iya. Celia juga begitu. Alhamdulillah hidayahnya ketularan ke suami dan anak-anak ya. Alhamdulillah. Jadi waktu Celia nonton debatnya Ustadz Nababan tentang Yesus itu Tuhan atau bukan, akhirnya Celia cek di Bible. Iya, saya catat semua tuh kok. Apa Terus? yang disebutin ayat-ayat berapa itu. Kan kita cari tahu gitu kan, nggak mungkin dengar dia ngomong, kita percaya aja kan, mesti kita cek sendiri gitu. Betul. Sama. Saya juga dulu waktu nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat waktu lagi debat sama pendeta, saya nonton sambil pegang Bible, Cek. Iya. Dia ngomong sebut apa, saya langsung buka. Itu juga diulang berapa kali kok, berhenti matiin ulang lagi kan kalau Oh, cepet, videonya. mesti catat itu. Ya, ya, ya. Kalau kita nonton debat langsung mungkin nggak bisa diulang ya. Iya. Tapi kalau di video kan bisa dimundurin ya. Ulang dimundurin gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, berarti memang itu udah dibukain jalan hidayahnya lewat situ ya. Iya. Makanya di Quran kan juga disebutkan jangan kamu berdebat kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti kan boleh berdebat kalau caranya baik. Nah, Iya. yang Ustadz Nababan debat sama orang Kristen kan caranya baik. Ustaz Nababan kan ya debat itu juga apa ya?
tidak kayak orang tuh terlalu menggebu-gebu gitu, ngomongnya santun, Ya. lembut gitu Ya, kan. tapi sesantun-santunnya dia kan suaranya kenceng orang Iya, Batak ya kencang. kan. Masih itu kalau masih kita bisa terima gitu. Iya, kita sebagai orang Kristen nonton Ustadz Nababan masih bisa terima. Iya. Ya walaupun suaranya kenceng itu Iya. karena udah bawaan orok gitu istilahnya. Iya. Tapi yang dia sebutkan, yang dia ucapkan itu semuanya masih masuk lah gitulah ya. Iya. Masuk dalam arti oke, tegas gitu. Tegasnya kan jelas gitu kalau Iya, Ustadz iya. Nababan gitu ya. Ada dalilnya gitu. Ya itu kan memang sebuah cara yang memang diajarkan di dalam Islam begitu. Iya. Kita nggak boleh menghina, menjelekkan atau menyerang pribadi, apalagi menghina agamanya sampai menghina sesembahannya. Iya. Tapi kita kalau sebutin dalil ya tegas saja gitu. Bukan berarti kita benci, bukan. Iya. Tapi apa ya namanya? Ya itu tegas lah. Ustadz Nababan itu. Saya juga dulu nonton Ustadz Nababan, Iya. sebelum saya masuk Islam. Hmm. Ya, cuman itu setelah kesekian lamanya lah ya. Yang pertama kali dari almarhum Syekh Hamid Didat sama Dr. Zakir Naik. Oh, kalau di Barat debat kan lebih ini lagi, Iya. ya kan? Bisa lebih apa namanya rame gitu. Iya. Buka-bukaan Bible, bacain segala macam. Iya. Saya dulu nonton sambil buka Bible. Oh, aduh. Ini kalian udah alhamdulillah. masuk Islam, dia yang paling gentol sholatnya kok. Waduh, nyalip dong berarti nyalip. Iya. Orang belum sholat, kadang kita lihat nih, dia udah pakai sarung nih. Ini papi mau kemana mau sholat? Ini masih setengah jam lagi. Oh iya kata dia. Biasa itu. Iya. Itu kan iman baru gitu. Iya. Tapi waktu syahadat, Kak Ajung waktu itu udah sunat belum? Udah. Udah. Oh, udah sunat dulu. Udah di planning sama dia dari lama. Saya udah tahu itu. Di planning gimana nih? Cerita dong. Iya. Gimana di Saya planning? itu 2000 berapa nih ya? 2007 ya kali ya. Ya, kita pikir siapa tahu nanti masuk Islam, jadi nggak susah-susah lagi. Persiapan dulu. Persiapan masuk Islam sunat dulu. Gitu. Iya. Tapi Saya waktu itu ingatnya alasan waktu tuh. nyuruh dia sunat, berarti setelah nikah kan? Iya, cuman kita sering dengar-dengar juga kalau ini Untuk kesehatan sebenarnya. Kesehatan. Iya, itu. Betul, sehat. Iya. Kesehatan. Kalau siapa yang cowok anaknya Jason. juga langsung Oh, sunat. sama. Udah dia umur 7 tahun apa 8 7 tahun atau tuh. 8 tahun. Oh, itu juga udah sunat. Iya, udah sunat. Oke, iya. Berarti memang keluarga ini udah dipersiapkan jadi keluarga Muslim nih, berarti ini keluarga Islam nih berarti ya. Iya. Iya. Tapi luar biasa berarti si Alia nih apa ya namanya imannya tuh kuat banget ya. Iya, betul. Masya Allah. Makanya alhamdulillahnya dia imannya kuat itu dia baca Iqra-nya 3 bulanan udah bisa. Bisa. Iya. Oke. Sekarang sudah Udah, mungkin hafal alhamdulillah. Quran berapa juz mungkin? Enggak. Belum. Susah kok otaknya. Karena Tapi campur ada otak. surat-surat yang ada berapa banyak, Iya lumayan. dong, harus ya. Si Jason udah. Yayasan cuma juz amma doang, cuma kurang 1 surat. Juz sama Mary. Meren enggak sih dia. Jadi yang paling banyak hafalannya Jason. Wajung. Oh, bukan. Jason ya Mas Iya. ya. Insya Allah ya. Iya. Dimasukin ke ini nggak kayak ikut rumah Quran gitu nggak? Sekarang dia banyak kegiatan, enggak kemarin iya ikut ustaz kita Ustaz, itu. Iya, kan Nggak itu di berhenti. tempat dia. Di rumah aja ikut barengan langsung. Oh di rumah. Iya, Empat kita berempat di rumah. Iya. Masya Allah keren. Nah terus waktu Ko Ajung waktu baru-baru masuk Islam itu belajar sholatnya sama siapa? Sama Alia Aku. yang ngajarin semua. Cele yang ngajarin. Iya, Oh, dibikin tulisan. Tulisan semua aku catat semua. Dicatat. di apa taruh di depan Iya. sajadah Ya, gitu. dipegang, Di- enggak kadang Oke, gitu, kadang dipegang. dipegang. Tapi Jason Iya. udah bisa mimpin, udah jadi Wih. imam. Dia kan sebelum masuk Islam udah hafal Udah, semua. udah sholat Dia duluan. jadi iya, dia yang imamin. Jadi ketika papinya baru masuk Islam malah yang jadi imam Jason. Iya, Iya. Jason. Keren. Iya. Keren. Tapi kita kan ke masjid nggak boleh karena COVID. Waktu itu Iya. kan Waktu itu masih belum. PSBB yang kedua itu. Kita Baru-baru ini kan. tuh ya. Iya. Iya, iya. Saya itu juga sama berpikirnya apa? Kita ini hidup kan mati udah pasti, kok cuma kita nggak tahu kapannya. Iya. Nah itu karena ke COVID itu ngebuka pintu hidayah ke saya juga gitu. Waduh, saya juga kan udah goyang. Jadi imannya itu, jadi gimana ya? Udah ogah-ogahan juga. Karena apa yang Alia cerita ke saya asal dia ini kan benar sih. Jadi buat masukan saya jadi bahan renungan juga kan apa yang diceritain. Oh Islam seperti ini, Quran mengajarkan seperti ini, kita di gereja seperti ini. Kok ini gitu bertentangan? Apa-apa yang kita ini katanya kan nggak nyembah. Ternyata tapi kita setiap pasca kita disuruh. Emang sih kita Ya. ngerti maksudnya di sana tujuannya seperti apa. Iya, iya. Cuman kita logika kalau kita
waktu Paskah selalu harus cium patung Yesus. Harus cium patung Yesus. Iya, kalau Katolik. setiap Paskah. Itu yang Katolik. lucunya anak-anak saya kok. Anak saya kan masih Setiap kecil. Paskah kok. Kan nyium kaki Yesus itu kan ada kayak dikasih tanda merah-merah gitu ya. Kata anaknya, "Ih, jijik mami," katanya gitu. Dia nggak- di situ juga jadi saya juga, oh benar juga jijik kata dia. Dia nggak mau, dia sampai ketakutan berdoa lari gitu. Itu ini mohon maaf. Itu apa disuruh cium patung apa kaki patung Yesus itu maksudnya biar gimana? Kan pas hari Paskah begitu kan gitu. Memang itu tradisi. Itu Iya, kalau tradisinya. Katolik Kalau begitu. Katolik begitu. Iya. Kalau di Katolik selalu itu yang kita jadi tanda tanya besar kita juga. Kadang Alia juga cerita, kita di Katolik kok Jadi aku bilang ibadahnya- gini, bilang gini sama dia. seenak-enak kita ngatur waktunya gitu Iya. kok, harinya, jamnya. Tapi kalau di Islam dia bilang, coba lo lihat, lu lihat subuh jam udah. sekian. Ya. Nah itu nggak ada putusnya, seluruh dunia nyambung terus kan. betul. Bro? Iya, di cerita itu kan jadi masukan buat saya juga. Saya renungin, oh iya ya benar juga ya. Kalau di Islam waktunya itu aja nggak bisa dirubah. Mana bisa kita sholat ini kita gerubah jadi sore gitu sholatnya. bisa. Nggak bisa kok. Dengan sengaja kan kita udah dinyatakan. Kalau kita ke gereja dulu, nggak bisa Minggu, besok aja gitu kan, Sabtu bisa iya. sekali pergi Udah jalan-jalan. gitu kan ada yang satu hari satu minggu kebaktiannya berapa kali tuh, Iya. ya kan? Supaya- Nggak bisa pagi, bisa yang siang, Iya. bisa siang, bisa yang sore. Nah, gitu. itu kan jadi tanda-tanda besar juga Alia waktu diceritakan saya kan. Oh iya ya, saya pikir logikanya yang sebenarnya yang Tuhan siapa? Kok Yang Tuhan yang siapa? jadi masalah kita manusia yang Yang ngatur ngatur. jadwalnya, bukan Tuhan yang ngatur. Itu jadi pemikiran kita Kalau sederhana gitu. azan itu kan 24 jam nyambung terus. Iya, tadi nyambung saya bilang. terus. Mau di mana azan, begitu masuk waktu yang sebelumnya, pas sesudahnya udah azan lagi, Iya, Iya, nggak nggak pernah selesai. putus. Iya. Iya, nggak ada putus-putusnya. Kalau di Katolik, di gerejanya Cialia dulu diajarin doa sujud nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Paling berlutut ya paling ya. Betul. Iya, berlutut ya. Berlutut. Padahal di Bible Yesus sujud ya. Iya. Ada kan? Nggak dipakai lagi kok, yang dipakai perjanjian baru. Tapi katanya dipakai perjanjian baru, perjanjian lama tetap dibaca juga kadang-kadang kan. Iya, perjanjian lama itu kan hanya dipakai sebagai pegangan Kristen bahwa Yesus sudah diramalkan atau dinubuatkan di perjanjian lama. Itu aja. Kalau nggak ada nubuatan yang dianggap untuk Yesus, perjanjian lama mungkin udah nggak perlu gitu. Iya. Lagi pula kan di perjanjian baru kan gimana ya? Di perjanjian lama Musa menerima Taurat. Iya. Di perjanjian baru Yesus meneruskan Taurat atau tidak menghilangkan Taurat ya kan? Iya. Tidak menghilangkan melainkan menggenapi. Tiba-tiba yang di surat Paulus hukum Taurat itu batal karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Iya. Ini yang menurunkan Taurat Tuhan yang membatalkan Paulus gitu. Iya. Ah. Saya sempat Gimana dong? Iya, sempat ditelepon teman sekolah saya. Yang masuk Islam justru teman sekolah yang itu. Yang apa? Pengen tahu gitu. Oh, Jadi terus? dia bilang sharing, kalau sharing itu bukan berdebat, beda ya kok ya? Iya. Sharing kan harus dengar aku dengar dia gitu. Iya. Dia bilang kenapa masuk Islam itu, yuk kita sharing gitu. Nah, Ya iya. udah. Terus ngomong-ngomong udah panjang lebar. Dia bilang sayang loh kamu udah buang tiket ke surga katanya gitu. Terus Aku bilang ini ujung-ujungnya bukan sharing, aku bilang ini debat. Kalau Iya. begini nggak selesai. Aku bilang udah sudahlah, aku bilang. Kalau debat bukan nama aku nggak cocok, nggak bisa berdebat sama orang gitu. Ya, kalau setiap agama kan boleh klaim bahwa agama mereka memang jalan ke surga. Setiap Iya. agama boleh. Bahkan setiap agama kan juga berhak mengklaim bahwa agama dia yang benar, yang Iya. lain salah. Iya. Kita juga begitu. Iya, Iya. betul. Iya, tetapi ya itu kembali lagi ke keyakinan kita dan bagaimana kita membuktikan agama kita yang benar gitu. Iya. Nanti pada akhirnya ketika setiap penganut agama yang berbeda-beda ini berinteraksi, bertemu, bermasyarakat, kan tinggal adu adu akhlak gitu ya. Iya. Kalau kita kenal akhlak Iya, ya, iya. bagaimana kita menunjukkan akhlaknya agama kita Iya. bagaimana dengan orang lain. Kan gitu aja sebenarnya. Iya. Terus berarti udah alhamdulillah berarti selama ini ada kesulitan nggak sih selama menjadi muslim satu keluarga nih? Kalau itu nggak ada sih kayaknya. Alhamdulillah sih nggak Paling nggak kita ada. belajar itu doang ya. Hanya itu, tantangan itu. Belajarnya ya, Iya. Belajarnya memperdalamnya doang ya. Buat istiqomah untuk menjalankan. Istiqomahnya. Iya. Nah, Nah, istiqomahnya. tadi saya lupa nanya, keluarganya Celia gimana waktu Celia masuk Islam? Nggak ada masalah sih. Di Bangka nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak ada. Celia yang ngasih tahu sendiri atau mereka? Aku ngasih tahu adikku yang bini, jadi dia kaget juga. Oh. Kaget pertama kaget doang, tapi nggak ada reaksi yang bagaimana-mana sih. Semuanya nggak ada masalah. Papa mama masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Kalau dia Pojong juga nggak ada? Atau Aku masih ada? papa yang nggak ada. Mama dia masih Tinggal ada. masih mama. Ada.
Waktu Kojung Sadat kasih tau mamanya. 2 hari ya, nih ya. 2 hari. Ya, Waktu dia itu nggak balik ngasih tahu juga Saya dia. nangis juga pas ngasih taunya gitu, takut dia kecewa kan. Cuma saya ada pegangan apa? Saya punya koko satu masuk Islam. Oh ada Iya, di nomor Bangka. 2 di sini. Oh di Jakarta juga. Iya. Duluan dia berarti. Duluan, iya, dia Iya. kan dari Bujangan sih. Dia Dia. menikah, Dia itu. nikah istrinya kan Oke. orang ini Jawa, iya Terus Muslim. waktu mamanya dengar kabar gimana? Oh, enggak, dia cuma Kayaknya hanya nggak ada mama. masalah kok. Enggak Nggak masalah ada sih, yang mama gitu. sih orangnya Alhamdulillah. kebuka. Iya. Kalau mama sih kebuka. Kalau sama keluarga tuh nggak ada satu Keluarga orang. kita nggak masalah sih kok. Alhamdulillah. Kalau keluarga kita Padahal Cina Bangka ya. buka-buka iya. Cina Bangka. Rata-rata kan pandangan orang Cina kepada agama Islam ini kan masih belum Iya, rata, belum betul. rata. Iya, Maksudnya, kebanyakan. masih ada yang belum bisa menerima secara gimana ya, secara penuh gitu loh. Iya. Lu boleh masuk agama apa aja, jangan Islam. Penting Islam. Tuh dia yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong ya. Gue tadi belum ngomong loh. Iya. Si Ali yang ngomong. Itu banyak yang begitu. Nah, Makanya Alia itu tertarik situ. Kenapa kok Islam yang dilarang? Karena Makanya dibilang Islam yang lain tuh udah spesial. biasa kok. Islam tuh luar biasa jadinya gitu. iya benar. Kan nggak boleh jadi luar biasa Islam itu. Benar. Kalau dibilang sebenarnya itu juga bisa jadi pemicu orang pengen tahu ya. Iya. Kenapa agama yang lain boleh, kenapa Islam nggak boleh? Iya. Iya. Gitu ya. Malah orang jadi pengen tahu kenapa nggak boleh ya. Iya. Iya. Seperti juga halnya di luar negeri atau di seluruh dunia, Islamnya difitnah-fitnah, tapi Iya. malah bikin orang jadi pengen tahu. Iya. Betul kan? Iya. Nanti ada lagi yang Quran dibakar-bakar, malah orang jadi pengen tahu kenapa dibakar, ada apa di dalamnya gitu Iya. kan? Iya, itu. Di mana di Swedia waktu itu kan belum lama dibakar Quran kan? Iya. Satu Quran dibakar, pemerintah Qatar cetak 100.000 dikirim ke situ, diganti 100.000. Iya. Orang jadi pengen tahu kenapa harus dibakar, gitu ya. Iya. Ya itu udah makanya gimana ya, jalan ya mungkin ya, Iya. jalan untuk supaya Islam lebih banyak diketahui orang juga kita nggak ada yang Iya. tahu, betul ya? Iya. Masa anak-anak sekarang sekolah siapa Jason udah Nah, Jason tetap kuliah? Kristen dia. Di sekolah Kristen. Jason? Anggong gitu Iya, Jason Jason sekolah enggak? Kristen kelas 2 SMA. Oh. Tapi sekarang udah kuliah. Belum, Mirin yang kuliah. Yang besar, yang perempuan. Oh, yang Mary yang kuliah. Iya. Oh. Si Jason sekarang masih di sekolah Kristen. Masih Masih sekolah Kristen. Tapi di sekolah Kristennya ada pelajaran agama Islam nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuma ini untungnya gurunya itu kan aku bilang Jason kalau kamu mau sholat aja minta izin sama gurunya. Dia nggak berani. Aku yang maju waktu itu bilang, Ibu ini Jason kan udah Islam minta tolong dikasih tempat. Ibu gurunya baik sih orang Kristen. Baik, oh, Ayo, boleh. kita sholat aja katanya gitu. Waduh. Karena ada guru juga yang beberapa yang Islam di Ada situ. 6-7 orang Iya, Muslim. Oh, oke. Tapi kalau ada pelajaran agama Kristen, Jason boleh nggak ikut? Cuma ngikut Ngikut, untuk nilai ngambil kok. nilai. Tapi Oh, kalau nilai praktek-praktek aku bilang Jason Nggak kalau boleh. nyanyi-nyanyi nggak boleh, kalau doa-doa nggak boleh, yang nggak boleh diambil. Dia hanya paling bantu-bantu kegiatan. Ini Iya. misal Oke. ngerapiin kelasnya buat Kalau mereka orang buat bikin pohon ibadah. natal ya udah nggak apa-apa kan bantu doang gitu, Iya, nggak iya, ngikutin, nggak ngikutin acaranya Oke. gitu. Iya. Keren. Sekolah apa namanya? Sekolah Kristen apa itu? Pelita kasih. Pelita Kasih. Iya. Bagus ya, berarti artinya masih ada Iya. Iya, mereka inilah. Iya, baik sih guru-gurunya kuliah. Fleksibel Sekolahnya ya. ini. Ya nggak ini. Mereka kepala sekolah juga ngomong, tenang aja ibu, kita nggak bakalan mengkristenin Jason Asik. lagi. Iya. Aku tapi kadang-kadang kan suka Tapi kita was-was doa beda. juga sih kalau Iya, kita iya. minta. Ke saya juga ya biar dimudahin. Akhirnya kita mikirkan Jason udah akhir balik. Itu Jumat itu kan wajib. Nah, gimana caranya itu? Akhirnya ada jalannya ketemu, saya ngobrol iseng-iseng ketemu sama satpam kan mereka Muslim ini. Bilang, "Iya, nggak taunya guru SD, kepala sekolah guru SD apa itu." Nah, dia yang ngeliatin Jason kan kok dia rajin mau menjalani mau waktunya. Akhirnya diajak lah. Jumatan. Ketemu Jumatan, iya Oh, Jason oke. udah satpam juga bilang udah Pak nanti saya coba saya ajakin dah dia bilang Oh, gitu. oke. Heeh. Ada berapa banyak murid Islam yang di sekolah itu? Cuma 2, Oh, cuma 2. cewek satunya. Oh. Iya, Itu mualaf mualaf juga gitu. Palembang. Boleh pakai hijab? Enggak. Dia ceweknya enggak sih. Oh. belum. Dia mualaf juga sih orang Palembang itu. Oke. Iya. Baru SMP kalau nggak salah sekarang ini. SMP. Iya baru anak Tapi satu SMP. kelas itu yang itu cewek itu. Sama Jason Oh, satu kelas? ada yang iya. itu juga nih. Ada, iya. Ada yang Oh. orang Palembang mualaf juga ada. Oh. Anaknya 2. Oh. Itu katanya waktu itu masuk SD sama SMP. Hmm. Ada di situ. Hmm. Campur. Saudara-saudara gimana?
sepupu, teman-teman semua nggak ada yang masalah Enggak, kan? enggak ada ada. sih. Kalau di ini sih enggak ada Aku sih yang nggak masalah sih, orang mau masalah juga, yang penting keluarga aku aja. Kalau aku sih, Iya. orang luar mau ngomong apa. Selama nggak dikasih makan orang ya, Iya bodo Iya, amat, kecuali betul. dia aja. kecuali dia. Dia yang paling berat. Kenapa dia? Emang kenapa Pak Ju? Karena kita suami istri nggak ada masalah gitu kan. Iya. Kecuali dia jahat sama aku. Oh bukan, maksud saya hubungan keluarga dengan saudara-saudara yang lain nggak ada sih, masalah. nggak ada masalah. Aku udah bilang iya. kecuali dia aja sih, kalau ada masalah sama dia yang repot. Selama ini kan dia kok masalahnya. Iya, Waktu iya. dia Itu kan misalnya intern. Iya, itu Iya. kan. Ya, yang bukunya diumpetin gitu kan, yang dimarahin. Iya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang pukul itu kan nggak Nggak. ada. Enggak ada. Kalau saya dari dulu prinsip kok kita nikah saya enggak mau. Keren, keren, Enggak mau. Jadi lelaki kita banci lah kalau mukul perempuan itu. keren, itu keren bener. Iyalah. Bahkan di dalam Islam kan mungkin kalau di apa istilahnya orang bilang, kalau di Islam kan istri boleh dipukul gitu. Iya. Pernah dengar kan? Pernah. Tapi coba kita lihat sunnah nabinya. Pernah nggak mukul istri-istrinya? Kan nggak pernah. Iya. Kalau nggak pernah berarti kalau kita ikut sunnah nabi kan berarti kita nggak boleh mukul istri. Iya. Iya. Gitu betul. kan. berarti. Tapi keren Tapi banget. justru itu kadang-kadang orang ngelihatnya orang yang tidak beriman tapi beragama Islam gitu kan. Yang maksudnya? mukul-mukul orang istri Oh, gitu. iya, iya, Ya kan, iya. tapi kan itu yang dilihat orang kan. Iya. Ini nggak Udah benar gitu di Islam. medsos lagi. Ah, ini nggak Ah, benar iya. nih katanya. Terus Iya. kalau ngebom Allah Akbar lagi gitu. Nah, nanti potong kepala orang, Allah Iya, Akbar. kan? Itu yang Iya. Itu yang menjelekkan jadinya. iya. Di setiap agama ada kelompok-kelompok seperti itu ada. Iya, betul, Nggak usah betul. di Islam semua agama Semua ada. iya betul. Iya. Cuman kan jumlahnya tuh berapa persen dari keseluruhan. Jangan yang kecil, kelompok sangat kecil ini terus Iya. digeneralisasi untuk yang Iya, gede. betul. Iya. Disamakan untuk yang gede. Ya itu ya. Alhamdulillah benar ya, satu keluarga ya. Iya, itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir sih. Kata orang itu hidayah orang-orang yang dipilih. Kenapa? Aku mikir kok Allah bisa milih aku gitu. Kayaknya nggak masuk di akal aku gitu. Saya ngiri loh sama keluarganya Ko Ajung. Ngiri karena ya dapat hidayah akhirnya satu keluarga masuk Satu Islam. keluarga, iya. Saya harus pisah. Iya. Iya. Ya, beda-beda. Tapi Iya. yang penting kan kita sekarang sama-sama Jalurnya. ikutin Islamnya aja. Iya. Istiqomah Iya, gimana ya. betul. Sekarang saya minta tolong Cik Alia nih, kasih pesan buat yang nonton nih. Buat yang baik yang muslim maupun yang belum muslim. Kenapa saya bilang belum muslim? Insya Allah mereka masuk Islam. Ada pesan nggak, Cik? Kan ini nih yang perjuangannya berat Iya, ya nih. iya, betul. Waktu menghadapi kewajib nih di keluarga nih. Silakan. Ya buat teman-teman saudara-saudara kita yang muslim dan juga untuk yang belum muslim gitu. Pesannya dong, Cik. Kalau yang udah muslim dari kecil tuh sebenarnya harusnya bersyukur sih. Sangat bersyukur. Iya, harusnya didalamin lagi imannya gitu Betul. kan ya. Betul. Jangan disia-siain yang udah Betul. dikasih sama Allah gitu. Betul. Kalau waktunya sholat ya udah langsung kerjain. Kan banyak sekali aku lihat teman-teman itu kalau nggak udah waktu sholat kita yang nyuruh aja kadang belum mau sholat gitu. Aduh sholat kadang-kadang. Ntar aja. Aku bilang kan ini udah waktunya nggak boleh ditunda-tunda harus Iya, sholat gitu. Iya, iya, iya. Kalau yang belum muslim gitu ya, coba pelajarin semua agama dulu gitu. Ya. Ya kan? Bandingkan ya. Bandingin semuanya gitu. Ya, ya. Ya, kita lihat mana yang sesuai dengan kita gitu ya, yang pas dengan kita. Kalau kita udah belajar, udah banding pasti tahu mana yang terbaik gitu. Ya. Itu doang sih. Ya. Mau beli baju aja milih ya? Hah? Mau beli baju aja milih ya? Iya, beli baju Ini urusan aja dunia milih. akhirat masa nggak milih gitu ya? Iya, Bener kan? iya. Iya. Pak Jo mungkin ada pesan? Nah, ini yang akhirnya nyusul kan? Iya. Pesannya apa kok? Oh, mungkin jujur kepada diri sendiri atau open minded gimana? Kuncinya sama seperti kayak saya aja awalnya dulu itu karena males baca. Males baca. Iya. Kita coba sekali-sekali ya kita ya itulah untuk milih yang terbaik itu kan kita harus rajin untuk memilih-milih. Jadi kita rajin membaca itu lebih bagus gitu. Jadi Kalau ada saya kan pengetahuan dulu lah ya. orangnya apa-apa dengerin orang, makanya Alia hafal bener. Kalau orang yang lain ngomong cepet dengernya gitu. Tapi kalau suruh baca sendiri nggak mau. gitu ya. Iya. Jadi pengalaman sendiri gitu. Iya, iya, iya. Yang penting Iya. intinya itu aja. Buat yang apa istilahnya teman-teman muslim ada pesan? Ya intinya istiqomah kita Istiqomah. buat ngejalanin. Keren, Ya. keren.
Baik, alhamdulillah saya senang sekali dengar cerita ya dari Ko Ajung, Cik Alia. Saya senang banget dengarnya satu keluarga diselamatkan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya walaupun saya ngiri-ngiri dikit ya, nggak apa-apa ya ngiri-ngiri dikit ya. Tapi yang penting sekarang kita fastabiqul khairat. Yuk sekarang kita balapan. Balapan apa? Balapan berbuat kebaikan. Iya. Dah gitu aja ya. Iya. Buat agama kita ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak ya atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan ceritanya Cik Alia sama Ko Ajung ini bisa membawa inspirasi ya. Yang penting bisa menguatkan iman kita. Yang penting bisa juga menebalkan akidah kita. Tujuannya itu ya. Iya. Ini adalah untuk syiar Islam juga supaya yang Islam makin kuat imannya, makin tebal imannya, dan juga bisa terhindar daripada upaya-upaya pendangkalan akidah ya. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111 8899 dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih banyak Cik Alia, terima kasih banyak ya Ko Ajung ya. Sama-sama, Pak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Diminum. Iya, iya.